Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi bentuk risiko dan solusi pada berbagai sektor bisnis. Adapun nama kelompok dari kelompok kami yaitu Jeta, Saradifa Umar Al-Mahdali, dan Nur Wahida. Langsung saja, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Pertama, sektor bisnis pertanian dan perikanan. Adapun bentuk risiko yang akan dialami pada sektor bisnis ini adalah produk yang dimiliki mudah mengalami pembusukan atau cepat mengalami kadaluarsa atau habis masa pakai. Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan cara menjual produk tersebut agar terjual secara tepat waktu. Yang kedua, sektor bisnis peternakan. Adapun bentuk risiko yang akan dialami pada sektor bisnis ini adalah produk yang dihasilkan rawan terhadap penyakit, seperti peternakan unggas terserang oleh flu burung, peternakan sapi terserang oleh penyakit sapi gila, peternakan babi terserang oleh penyakit flu babi. Sehingga ini mampu memberi pengaruh pada penurunan penjualan yang berakibat pada penurunan penjualan. Solusi yang dapat diberikan yaitu perusahaan harus selalu memiliki ketersediaan obat-obatan yang dibutuhkan sehingga tidak selalu harus ke pasar. Karena kadangkala pada saat ke pasar bisa saja obat yang diperlukan telah habis di pasaran atau mengalami kelangkaan. Yang ketiga, sektor bisnis makanan dan minuman atau food and beverage. Adapun bentuk risiko yang akan dialami pada sektor bisnis ini adalah produk yang diproduksi memiliki masa kadaluarsa. Semakin banyak yang kadaluarsa, maka semakin besar kerugian yang timbul. Solusi yang dapat diberikan yaitu pihak manajemen perusahaan perlu memperhitungkan tingkat penjualan rata-rata atau turnover. Selama ini, contoh rata-rata penjualan kue kering 1000 kotak per minggu, maka artinya jika diproduksi di atas 1000 kotak per minggu memungkinkan terjadinya kadaluarsa. Boleh memproduksi di atas 1000 kotak jika kondisi-kondisi tertentu. Sektor bisnis produk kecantikan. Adapun bentuk risiko yang akan dialami pada sektor bisnis ini yaitu bisnis kecantikan di mana segmentasi terbesarnya adalah kaum hawa atau wanita karena keinginan dari para wanita untuk selalu ingin tampil cantik dan menawan di mana saja berada. Solusinya, pertama, persepsi wanita dan pria berbeda. Wanita lebih peka perasaannya dan laki-laki lebih logis dalam bersikap. Kedua pandangan dan kesan yang diberikan oleh teman sesama wanita memiliki pengaruh besar dalam setiap keputusan yang diambil termasuk informasi yang diperoleh pada saat pertemuan para wanita atau woman club. Sehingga konsep advertising yang dipakai adalah harus menerapkan pendekatan yang berbeda namun jitu. Yang kelima, sektor bisnis penjualan kendaraan untuk jenis mobil dan sepeda motor. Adapun bentuk risiko dalam bisnis penjualan kendaraan atau mobil dan sepeda motor yaitu harus memiliki showroom atau ruang pamer produk di tempat yang strategis, yaitu tempat yang sering dilewati banyak orang atau keramaian seperti mall, plaza, atau lokasi yang khusus di jalan utama dan sebagainya. Solusi yang bisa diberikan yaitu showroom tersebut harus memiliki kelengkapan seperti sales, starport, berhubungan baik dengan berbagai perbankan dan leasing. Yang kedua, memiliki hubungan baik dengan distributor dan pabrik kendaraan, perjanjian purna jual atau after sales service dan sebagainya. Berikutnya, sektor bisnis konstruksi. Adapun bentuk risiko yang akan dialami pada sektor bisnis ini adalah naik dan turunnya harga barang konstruksi, memberi pengaruh pada pengerjaan proyek yang sedang berlangsung. Kondisi naik dan turunnya bahan baku dalam pengerjaan proyek sangat mungkin terjadi karena faktor beberapa komponen pabrik yang memproduksi bahan baku tersebut adalah bersifat impor, seperti industri baja, semen, dan sebagainya. Solusi yang dapat diberikan adalah sebaiknya perusahaan memiliki gudang yang menyimpan beberapa bahan baku yang diperlukan, dan itu bisa dipakai sewaktu-waktu jika dibutuhkan pada saat harga di pasaran terjadi kenaikan atau berfluktuasi. 7. Sektor bisnis tobacco manufacturers atau pabrik rokok. Bentuk risiko pada sektor bisnis ini yaitu keluarnya undang-undang atau peraturan dan keputusan lainnya yang tidak membolehkan merokok di tempat-tempat tertentu sehingga membatasi penjualan rokok. Solusi yang bisa diberikan yaitu
mencari pangsa pasar baru di mana undang-undang atau peraturan tentang larangan merokok belum begitu kuat dikampanyekan. 8. Sektor bisnis asuransi dan perbankan atau insurance and banking. Bentuk risiko pada sektor bisnis asuransi yaitu terjadinya tindakan kerjasama antara klien dan pihak karyawan asuransi yang bertujuan merugikan perusahaan asuransi. Solusi yang dapat diberikan yaitu pihak manajemen perusahaan sebaiknya menerapkan suatu sistem kontrol yang memungkinkan semua ini tidak terjadi. 9. Sektor bisnis real estate dan properti. Bentuk risiko pada sektor bisnis ini yaitu kualitas hasil desain real estate dan properti sangat mempengaruhi daya minat konsumen. Karena itu, perusahaan membutuhkan tenaga ahli yang memiliki referensi dan experience yang bereputasi tinggi, dan itu biasanya harus dibayar dengan gaji yang tinggi. Solusi yang bisa diberikan yaitu perusahaan melakukan perekrutan tenaga-tenaga muda yang potensial untuk selanjutnya diberi pelatihan dan disekolahkan serta diwajibkan bagi mereka menandatangani kontrak yang berisi ketentuan-ketentuan. 10. Sektor bisnis perhotelan, wisma, guest house, dan homestay. Bentuk risiko pada sektor bisnis ini yaitu 1. Biaya pajak yang harus ditanggung adalah bersifat tetap. 2. Hanya ramai pada saat-saat liburan atau ada acara berupa event-event tertentu. 11. Sektor bisnis travel agency atau agen perjalanan. Bentuk risiko pada sektor bisnis ini yaitu bisnis agen perjalanan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi pada pemilik angkutan dalam menentukan tarif harga angkutan, karena mereka hanya mengambil keuntungan dari fee atau komisi dari harga yang ditawarkan tersebut. 12. Sektor bisnis angkutan darat, laut, dan udara atau transportation business. Bentuk risiko pada sektor bisnis ini yaitu memahami aturan dan ketentuan yang berlaku pada organisasi bisnis angkutan seperti Organda dan organisasi lainnya. Solusi yang dapat diberikan yaitu mengusulkan kepada pihak Organda agar memberikan kritikan kepada pihak terkait untuk secepatnya menyelesaikan masalah yang ada. 13. Sektor bisnis tekstil. Bentuk risiko pada sektor bisnis ini yaitu produk yang sudah ketinggalan zaman dianggap tidak memiliki nilai jual lagi atau dianggap tidak menarik atau kadaluarsa. Solusi yang dapat diberikan yaitu memperkirakan jumlah yang diproduksi dengan jumlah yang akan laku terjual di pasar, yang mana itu harus dihitung dengan teliti serta didukung oleh riset pasar yang maksimal. Sektor bisnis kayu, furnitur, dan mebel. Bagi para wirausahawan yang berkeinginan untuk membuka bisnis kayu, furnitur, dan mebel, ada beberapa bentuk risiko yang akan dialami dan diantisipasi, yaitu undang-undang dan peraturan pelarangan penebangan pohon di hutan. Sementara bisnis kayu, furnitur, dan mebel, bahan dasarnya adalah berasal dari pohon yang ada di hutan. Selanjutnya, semakin hari harga kayu semakin mahal karena kelangkaan kayu di pasaran. 15. Sektor bisnis plastik. Adapun risiko dari bisnis plastik yaitu pesanan biji plastik dari mitra bisnis bisa mengalami fluktuasi atau terlambat dan tidak sesuai dengan jumlah pesanan, sehingga harus dipesan dalam jumlah banyak dan waktu kebutuhan produksi 6 bulan ke depan agar aktivitas produksi tidak terhenti. Otomatis perusahaan membutuhkan dana besar guna mewujudkan strategi seperti itu. 16. Sektor bisnis bahan bangunan. Adapun bentuk risiko yang akan dialami pada sektor bisnis ini ialah banyak komponen atau peralatan pabrik industri masih banyak yang berasal dari impor. Kemudian, naik dan turunnya harga komponen impor menyebabkan naik dan turunnya harga jual bahan bangunan di dalam negeri. 17. Sektor bisnis alat kedokteran dan rumah sakit. Adapun bentuk risiko yang akan dialami pada sektor bisnis ini
mahalnya alat-alat kedokteran untuk mendukung tersedianya fasilitas yang maksimal, dan kebanyakan alat-alat kedokteran modern tersebut adalah saat ini masih banyak yang berasal dari luar negeri. Artinya, alat kedokteran tersebut harus dibeli dengan mata uang asing, sementara rumah sakit beroperasi di dalam negeri atau menerima pendapatan dalam mata uang domestik. Adapun solusi yang dapat diberikan ialah perusahaan harus membuat perencanaan yang baik, yaitu menyangkut dengan beberapa kebutuhan alat-alat kedokteran baru yang harus dibeli dan dari sumber mana alokasi dana dapat diperoleh, apakah pinjaman atau modal sendiri. 18. Sektor bisnis elektronik. Adapun bentuk risiko yang akan dialami pada sektor bisnis ini ialah naik dan turunnya harga barang elektronik sangat dipengaruhi oleh kondisi di pasar internasional karena beberapa komponen barang elektronik masih bersifat impor seperti handphone dan lain-lainnya. Selanjutnya, produk yang dijual sangat mengikuti tren yang berlaku di pasaran, sehingga jika barang yang dijual tidak laku di pasaran, maka barang tersebut akan sulit untuk bisa dijual lagi. 19. Sektor bisnis telekomunikasi. Adapun bentuk risiko yang akan dialami pada sektor bisnis ini ialah bisnis telekomunikasi saat ini menjadi salah satu bisnis yang menguntungkan sehingga menyebabkan banyak investor yang tertarik untuk terlibat untuk bisnis bidang telekomunikasi, maka artinya persaingan semakin tinggi. Selanjutnya, para pemain lama masih terus menguasai pasar. Contohnya saat ini, diperkirakan pengguna produk kartu telepon simpati adalah yang terbesar di seluruh Indonesia. 20. Sektor bisnis retail, supermarket, toserba, dan minimarket. Adapun bentuk risiko yang akan dialami pada sektor bisnis ini ialah bisnis retail merupakan jenis bisnis di mana produk yang ditawarkan adalah dipakai hingga oleh konsumen akhir, seperti bisnis menjual sembako, para pedagang sayuran, bisnis rumah makan, dan lain sebagainya. Atau kebanyakan barang yang dijual adalah bersifat consumer goods. Untuk jenis produk tertentu memiliki tingkat kadaluarsa yang lebih singkat. Solusi yang dapat diberikan adalah perusahaan harus mengantisipasinya, seperti meletakkan barang berdasarkan tanggal sebelum kadaluarsa di depan dan yang masih jauh dari kadaluarsa di belakang pajangan. Dengan begitu diharapkan konsumen akan memilih barang yang di depan terlebih dahulu dan juga mempersilahkan konsumen